Lawel merupakan salah satu cerita rakyat Bugis dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Cerita ini biasanya dibawakan pada acara adat maupun hiburan yang diiringi dengan alat musik kecapi. Dikisahkan, konon kabarnya, di sebuah desa bernama Wajo-Wajo, hiduplah seorang anak yatim yang masih kecil. Anak itu bernama Lawel. Ayahnya meninggal karena dibunuh oleh Lamanuke. Sejak saat itu, Lawel tinggal berdua dengan ibunya. Warga sekitar pun sangat sayang pada Lawel karena dia termasuk anak yang rajin dan tidak nakal. Suatu ketika, Lawel sedang bermain-main dan tiba-tiba menyaksikan sepasang burung memberi makan pada anak-anaknya. Lawel pun takjub menyaksikan peristiwa yang menurut dia masih asing, karena belum pernah dilihat sebelumnya. Hal inilah yang kemudian membuatnya bertanya pada ibunya tentang upaya kedua ekor burung yang memberi makan pada burung-burung yang lain. Ibunya menjelaskan bahwa kedua burung itu tidak lain ayah dan ibu burung-burung yang lain. Lawel merasa heran, karena selama ini dia tidak pernah merasa mempunyai ayah. Dia pun menanyakan tentang ayahnya. Ibunya menceritakan peristiwa yang dialami oleh ayahnya, sehingga akhirnya dibunuh oleh Lamanuke. Dalam rasa penasaran itulah, Lawel menanyakan peninggalan ayahnya. Ibunya memberitahukan bahwa ayah Lawel meninggalkan sebuah benda pusaka yang rencananya akan dibuat menjadi badi, namun belum selesai. Benda itu disimpannya baik-baik. Lawel pun mengambil benda tersebut yang sudah menyerupai sebuah badir, namun belum tajam karena belum selesai betul dibuat oleh mendiang ayahnya. Agar badiknya itu betul-betul jadi, Lawel menanam jeruk pada lahan perkebunan yang sangat luasin. Jeruk itu akan dijadikan sebagai bahan untuk mempertajam badiknya. Alhasil, jeruk itu tumbuh besar dan berbuah banyak. Lawel menghabiskan semua hasil panen jeruk itu hanya untuk mempertajam badiknya, hingga badik itu terlalu tipis seperti daun padi. Sehingga orang Bugis menamakannya Tapi Madong Esi, artinya badik yang tipis seperti daun padi. Berita tentang adanya Tapi Madong Esi yang dimiliki Lawel tersebar ke seluruh pelosok Wajo, hingga tidak ada orang yang berani melawannya. Karena bekas luka yang ditorehkan akibat sayatan badik Lawel tidak dapat diobati dengan penawar luka apapun, sehingga orang Bugis menamakannya Tenarapi Patau. Pada suatu hari, Lawel yang sudah beranjak remaja memohon izin kepada ibunya untuk pergi mencari Lamanuke hendak membalas dendam atas kematian ayahnya. Ibunya pun mengizinkan karena sudah mengandalkan keberanian anaknya. Setiap perkampungan yang dilaluinya, Lawel selalu bertanya tentang keberadaan Lamanuke. Semua orang yang ditanya pun terkejut melihat seorang remaja yang mencari Lamanuke hendak mengajaknya bertarung. Sementara, Lamanuke sangat terkenal kehebatannya, karena dia memiliki ilmu patau atau penawar luka. Namun, setelah tahu bahwa remaja yang mencari Lamanuke itu tak lain Lawel, yang memiliki Tapi Madong Esi Tenarapi Patau, mereka pun maklum atas keberanian anak itu. Setelah bertanya dan terus bertanya, akhirnya Lawel berhasil bertemu dengan Lamanuke. Lawel menantang Lamanuke berkelahi karena hendak membalas dendam atas kematian ayahnya. Celakanya, Lamanuke terlalu licin, dia mencari akal agar tidak jadi bertarung dengan Lawel. Rupanya Lamanuke pun telah mendengar tentang kehebatan Lawel yang memiliki Tapi Madong Esi Tenarapi Patau. Lamanuke memang punya ilmu penawar luka, tapi apalah artinya jika berhadapan dengan Lamanuke yang memiliki badit yang bekas sayatannya tak dapat disembuhkan dengan penawar apapun. Alhasil, Lamanuke menemukan cara agar dapat menyingkirkan Lawel. Dia menyangka kalau dirinya yang telah membunuh ayah Lawel. Lamanuke justru memfitnah Wabech yang dikenal dengan sebutan Bolong Mangongona Tanakute.
Orang tersebut adalah seorang ratu yang memerintah di sebuah negeri yang sangat kaya. Ratu tersebut terkenal sakti dan pemberani. Apabila ada kapal yang merapat di pelabuhan negeri tersebut, Wabbage selalu berkokok seperti ayam, dan apabila ada yang menjawabnya, maka mereka akan bertarung. Taruhannya pun tidak tanggung-tanggung. Apabila Wabbage kalah, maka ia akan menyerahkan tampuk kekuasaan di negerinya. Tetapi apabila lawannya kalah, maka ia akan mengambil seluruh isi kapal. Tampaknya taruhan itu memang menguntungkan bagi pemilik kapal karena tidak seimbang nilainya, tetapi tetap saja tidak ada yang berani melawannya. Atas petunjuk Lamanuke, Lawel pun berangkat mengarungi lautan. Agar pelayarannya itu berjalan lancar, dia bekerja sebagai awak pada salah satu kapal tujuan Tanakute. Tentu saja tidak ada orang yang tahu maksud Lawel, karena kalau mereka tahu, mereka tidak akan mengikutkan Lawel. Semua orang, terutama pemilik kapal, sangat takut pada Wabbage. Bahkan, tidak ada kapal yang mau membawa ayam, karena takut ayam tersebut akan menyahut jika Wabbage berkokok seperti ayam. Setelah berlayar cukup lama, akhirnya kapal yang ditumpangi Lawel pun tiba di Tanakute. Lawel tidak sabar lagi menunggu adanya suara kokok ayam dari dermaga. Begitu mendengar suara kokok ayam, tanpa ragu-ragu, Lawel pun menyahut. Tentu saja tindakan Lawel itu membuat seisi kapal jadi terkejut dan sangat ketakutan. Pertarungan hebat pun terjadi antara Lawel dan Wabbage. Mereka beradu kekuatan dan kesaktian, hingga akhirnya badik Lawel mengenai kulit Wabbage. Melihat hal itu, Wabbage tidak merasa khawatir sedikit pun, karena dia memiliki penawar luka. Namun malang nasib Wabbage, rupanya dia tidak tahu kalau bekas sayatan badik Lawel tidak dapat diobati dengan penawar apapun. Wabbage gugur dalam pertarungan itu. Wabbage yang selama ini selalu mengambil milik orang lain, akhirnya harus merelakan kerajaannya untuk dia serahkan kepada Lawel. Tampuk kekuasaan pun beralih pada Lawel. Konon, menurut si empunya cerita dan keyakinan masyarakat Wajo, Tanakute yang dimaksud adalah kerajaan Kutai yang berada di Kalimantan Timur. Lawel tinggal memerintah di kerajaan tersebut. Berita tentang kemenangan Lawel melawan Wabbage pun tersebar hingga ke Wajo. Banyak orang-orang Wajo yang menyusul dan menetap di negeri tersebut dan beranak cucu hingga sekarang. Mungkin cukup untuk konten kali ini membahas tentang cerita Lawel Pasigajam Poletana Ugi. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, terutama pengucapan kata atau nama yang kurang tepat. Tetap ikuti konten-konten kami selanjutnya. Mari berwisata sejarah dan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.